Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pekerja seks komersial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk saat terjaring razia pekat. PSK tersebut menolak dibawa ke kantor Satpol PP. Seorang PSK mengamuk saat terjaring razia pekat oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wanita parubaya ini menolak dibawa ke kantor Satpol PP Cibinong. Sementara puluhan PSK lain diamankan petugas untuk kemudian didata dan diberi sanksi. Razia penyakit masyarakat sengaja digelar untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Petugas menyisir tempat hiburan malam serta hotel melati di kawasan Cibinong dan Kemang di Kabupaten Bogor. Kita di wilayah Cibinong mendapatkan 13 yang dia di posisi micet di salah satu hotel, dan yang di wilayah Kemang itu kita mendapatkan 16 itu di kafe yang memang lokasi tersebut tempat prostitusi. Di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel dan indekos. Dari hasil razia, polisi menangkap 11 pasangan bukan suami istri. Selama bulan Ramadan, unit Sabara Polrestabes Palembang menggelar razia di sejumlah tempat penginapan dan indekos. Salah satunya di kawasan Jalan Dwi Kora, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas periksa satu persatu kamar di penginapan ini dan menemukan pasangan muda-mudi yang bukan suami istri. Selain penginapan, polisi juga merazia sejumlah indekos di kawasan yang sama. Menurut polisi, indekos ini kerap dijadikan tempat mesum. Polisi pun kembali periksa satu persatu kamar dan hasilnya temukan sejumlah pasangan muda bukan suami istri di dalam kamar. Dari hasil razia di dua lokasi, polisi pun menangkap 11 pasangan muda yang bukan suami istri. Kita untuk antisipasi daripada penyakit masyarakat, terutama untuk dengan sasaran kos-kosan dan penginapan, untuk sasaran narkoba dan minum-minuman keras, itu juga tempat maksiat. Selanjutnya, ke-11 pasangan muda ini dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk didata dan diserahkan kepada orang tua masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan. Ketahuan berbuat mesum di bulan Ramadan, sepasang kekasih di Banda Aceh diamankan warga. Keduanya disiram dengan air selokan sebagai bentuk hukuman. Warga Desa Cot Masjid, Kecamatan Lueng, Batang, Banda Aceh memandikan pasangan non-muhrim dengan air selokan karena ketahuan berduaan di dalam kamar kos saat bulan puasa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hukuman sebelum keduanya diserahkan ke kantor Satpol PP WH Banda Aceh. Menurut Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP WH Banda Aceh, Zakwan, pasangan kekasih ini digerebek warga pada Minggu siang. Nah, ketika sudah dijemput dan dibawa ke kantor, kami langsung melakukan pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan mereka sudah melakukan perbuatan yang memang dilarang dalam kanun syariat Islam. Diketahui keduanya sama-sama telah menikah dan bekerja sebagai pelayan di sebuah warung. Pasangan kekasih ini terancam hukuman cambuk masing-masing 30 kali. Dari Kota Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek tempat penampungan calon tenaga kerja ilegal
tenaga kerja Indonesia ilegal, maksud kami, di sebuah apartemen mewah di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Petugas temukan 13 calon TKI yang akan diberangkatkan ke Eropa dan Timur Tengah secara ilegal. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menggerebek sebuah kamar di apartemen di Harmoni Gambir, Jakarta Pusat yang diduga tempat penampungan calon TKI ilegal. Di dalam kamar petugas temukan 13 calon TKI ilegal yang rencananya akan diberangkatkan ke Eropa dan Timur Tengah oleh sebuah agensi. Para calon TKI ini mengaku telah membayar 25 juta rupiah dengan janji akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik dan restoran di Eropa dan Timur Tengah. Namun selama 2 bulan tidak kunjung diberangkatkan. Menurut Kepala BP2MI Beni Ramadhani, agen pemberangkatan tidak memiliki izin untuk merekrut dan memberangkatkan para TKI. Pihak yang menjanjikan mereka berangkat di sini tertulis ya, PT Sapana Agency Indonesia. Kita cek tadi langsung dalam sistem yang kita miliki, Cisco T2MI. Perusahaan ini tidak tercatat sebagai perusahaan yang memiliki izin untuk merekrut dan menempatkan calon pekerja. Berarti perekrutannya jelas ilegal. Kedua, kalau ini hingga diberangkatkan berarti pemberangkatannya, penempatannya juga ilegal. Selanjutnya, ke-13 calon TKI ini dibawa ke kantor BP2MI di Ciracas, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Adu mulut mewarnai razia parkir liar di Jakarta Pusat. Pemilik mobil yang tak terima mobilnya diderek mengkritik cara petugas merazia dan memaksa membayar denda di tempat agar mobilnya tidak dibawa. Pria bernama Agus, pemilik minibus putih ini protes mengetahui mobilnya yang terparkir di bahu jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta, tiba-tiba diderek petugas Sudin Perhubungan. Agus mengaku terpaksa memarkir mobil di bahu jalan karena tak ada tempat parkir lainnya. Agus menilai tindakan petugas semena-mena, terlebih istri Agus berada persis di sebelah mobil saat mobil diparkir. Bukan masalah apa, kan dikasih lah toleransi. Pak ini mana, kalau nggak digerek, kalau jalan yang ke 5 menit orangnya cuek, baru jangan datang-datang main timpa aja, gitu nggak bagus, Mak. Agus pun ngotot untuk membayar denda di tempat agar petugas tidak perlu menderek mobilnya. Namun upayanya sia-sia. Ini kan ada rambunya juga, udah sepanjang sini dilarang parkir, ya. Dan kita tiap hari emang kita lakukan sini untuk penertiban parkir, rutinitas tiap hari. Pada razia kali ini petugas menderek paksa 2 kendaraan roda 4 ke lapangan parkir Irti Monas untuk diproses sanksi lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat hingga Senin malam masih bertahan di pengungsian. Sejumlah warga juga masih mencari barang yang masih bisa terpakai di antara puing sisa kebakaran. Sekitar 250 kepala keluarga yang kehilangan rumah saat kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat hingga Senin malam masih bertahan di sejumlah tenda pengungsian. Mereka menanti uluran tangan relawan dan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sambil menanti bantuan, warga mengais rumah mereka, mencari barang-barang yang masih bisa dipakai. Sebagian besar warga tak sempat menyelamatkan harta mereka saat kebakaran terjadi pada Senin kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin meninjau kondisi korban kebakaran di Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Anies meninjau posko pengungsian di lahan kosong dan fasilitas umum terdekat. Anies berkomitmen Pemprov DKI Jakarta akan mempermudah proses pelayanan untuk mengurus dokumen berharga seperti surat tanah dan bangunan yang tak sempat diselamatkan warga. Kebutuhannya mendasar sama aja, kebutuhan terutama kalau mereka rata-rata meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Jadi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang itu yang menjadi utama. Lalu kalau ada kebutuhan kesehatan disiapkan dan kami pastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen akan disiapkan oleh pemerintah kota.
lewat kelurahan, kecamatan. Unggahan Dr. Kevin Samuel Marpaung di akun TikToknya Tuai Kecaman. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.